Suara Yudisial bergerak bersama Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Kaya dimanapun berada, semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dalam masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dan imunitas dan patuhi protokol kesehatan ketika berada di luar dan juga beraktivitas seperti biasanya. Oke, jadi perkenalkan saya Puspita Ningsih. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri gitu ya. Pada kali ini kita kedatangan tamu spesial, kaum milenial, kaum muda milenial, tentunya sangat inspiratif sekali untuk kita bahas dan juga berbincang bersama-sama gitu ya. Oke, di sini kita sedang bersama Kak Fauzan gitu. Gimana? Halo. Apa kabar semuanya? Baik. Kak Fauzan sendiri gimana kabarnya pada siang hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, jadi untuk informasi juga Sobat KY, beberapa waktu yang lalu Komisi Yudisial Kaltim mengadakan lomba pidato Komisi Yudisial dengan tema Jika Aku Menjadi Komisioner Komisi Yudisial RI. Dan Kak Fauzan ini adalah juara 2 lomba pidato tersebut. Oke, kita berikan apresiasi dulu ya. Alhamdulillah. Ya, Kak Fauzan ini kita menarik sekali gitu ya. Saya melihat bahwa background dari Kak Fauzan sendiri bukan berasal dari hukum, melainkan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Bagaimana Kak, benar ya? Ya, benar sekali. Nah, barangkali bisa diceritakan nih Kak, kilas balik gitu ya, cerita bagaimana motivasi Kak Fauzan bisa mengikuti perlombaan lomba pidato yang diadakan oleh Komisi Yudisial Kaltim. Mungkin dari motivasi dan lain sebagainya, preparing dan lain sebagainya. Ya, silakan Kak Fauzan. Baik, terima kasih kakaknya. Sebelumnya perkenalkan diri saya ya. Iya, Nama saya Muhammad Fauzan Amrilla. Saya dari Kota Samarinda asal aslinya. Tanggal lahir saya 17 Januari 2001 dan saya saat ini berkuliah di Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Program Studi Pemerintahan. Oke. Berkaitan dengan pertanyaan kakak tadi, memang benar sekali. Kenapa sih saya kan anak Visipol, kok ikut jadi Komisi Yudisial RI gitu kan? Kan tidak secara jurusan tuh tidak masuk gitu kan. Nah, jadi mengapa saya mau ikut lomba ini? Sedangkan latar belakang saya ada Visipol, karena menurut saya Visipol dengan hukum itu adalah seorang saudara tapi tidak bersama. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ternyata pada saat saya belajar mata kuliah di Visipol, khususnya pemerintahan, ternyata di situ juga ada terbelit dikit tentang hukum. Nah, dan saya lihat juga dalam pemerintahan ternyata juga bergerak bersama-sama dengan hukum. Nah, saat saya mengetahui itu, maka saya juga belajar tentang hukum, saya belajar tentang macam-macam pokoknya tentang perihal hukum. Dan pada akhirnya saya melihat nih, share di sebuah grup di WA saya, di WhatsApp saya, perlombaan Komisi Yudisial, lomba pidato Komisi Yudisial Kaltim. Oke. Nah, secara lembaga atau pengetahuan saya kurang mengetahui Komisi Yudisial, sehingga pada saat lihat, ada lomba pidato, pengen ikut, coba-coba aja gitu, coba-coba, dan akhirnya saya ikutlah lomba pidato ini. Jadi begitu ceritanya. Oke, luar biasa ya tadi. Saya menarik saya dengar tadi bahwa fisip dan juga hukum itu berjalan seiringan gitu ya. Benar. Kak Fauzan bilang. Nah, mungkin dari preparingnya Kak, kan itu kan temanya kan terkait dengan Komisi Yudisial, menjadi komisioner gitu ya. Nah, mungkin ada preparing sesuatu yang khusus yang Kak Fauzan lakukan ketika mempersiapkan lomba ini, gimana Kak? Sebenarnya jujur, saya cukup terburu-buru menyiapkannya. Kenapa saya terburu-buru? Karena saya ingin menyiapkan tapi belum technical meeting pada saat itu. Technical meetingnya siang, besoknya sudah lomba. Saya kaget. Jadi setelah saya melihat itu, setelah saya ikut technical meeting, sudah tahu segala macamnya, malam itu pun langsung saya fokus untuk persiapan lomba besok. Dari dari cara saya berpidato seperti apa, dari saya membaca tentang pengetahuan Komisi Yudisial itu apa, pokoknya saya persiapkan malam itu sampai kurang lebih sampai jam 11 jam 12 lah. Karena menurut saya khususnya karena ini adalah sebuah perlombaan, menurut saya itu yang terutama itu bukan soal juara, tetapi adalah kesempurnaan pada saat kita tampil. Kita sudah tampil maksimal kita sesuai apa yang kita latihkan, ya, mau itu saya juara kah atau tidak juara kah, setidaknya saya tampil itu sesuai dengan harapan saya.
Wah, Gitu. mantap. Luar biasa ya. Jadi satu malam itu ya Kak ya? Benar, Bisa satu malam. mempersiapkan itu. Benar. Dan akhirnya juara 2 ya Kak? Oh, alhamdulillah. Baik kan saya di motor aja jalan tuh saya ingatin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya saya ingatin terus karena saya takut lupa gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi seperti itulah persiapan saya lomba pidato kemarin. Oke, terus saya juga sempat membaca nih dari esainya Kak Fauzan, luar biasa sekali. Di situ ada bentuk harapan yang Kak Fauzan tuangkan gitu di dalam esainya. Nah, mungkin barangkali Sobat Kaya juga ingin tahu nih, harapan apa sih yang Kakak tuangkan dalam esai aku menjadi komisioner Komisi Yudisial RI gitu. Jadi dalam esai saya itu, dari saya menulis esai itu, disitulah saya baru tahu ternyata tugas-tugas Komisi Yudisial diantara lain adalah mengawasi peradilan yang ada di Indonesia. Nah, setelah saya mengetahui hal itu, saya langsung harapan saya tuh timbul. Karena saya melihat, maupun saya dari masih kecil, bahkan sampai sekarang, pasti ada aja kasus tentang peradilan yang tidak adil. Peradilan tapi tidak adil. Tidak adil gitu Ya, peradilan tapi tidak adil. Jadi, sedangkan peradilan yang offline yang dilakukan secara langsung itu saja bisa tidak adil ataupun tidak netral, apalagi kita ini yang lagi masa pandemi COVID-19 seperti ini. Itu yang saya jadi harapan saya, ayo Komisi Yudisial, ini kan tidak hanya tugas Komisi Yudisial sebenarnya, akan tapi tugas kita semua gitu kan. Nah, karena pada saat offline pun saja tetap ada tidak netral, apalagi saat pandemi seperti ini. Oleh karena itu dalam esai saya itu saya cantumkan bahwasanya Komisi Yudisial itu tidak bisa bergerak tanpa adanya masyarakat. Harus ada sinergi antara Komisi Yudisial dan masyarakat. Karena apa? Karena kalau kita berharap kepada Komisi Yudisial saja, jujur, saya aja pun yang tidak terjun di Komisi Yudisial bakal cukup kerepotan lah, bahasanya kerepotan. Oke. Kerepotan. Oleh karena itu ada sinergi dengan masyarakat. Menurut masyarakat ada yang aneh ataupun tidak sepantasnya hakim itu lakukan atau tidak netral, laporkanlah ke Komisi Yudisial. Nah, jadi dari situlah saya baru tahu dan menjadi pengetahuan baru khususnya untuk saya. Ternyata jika ada hal-hal yang tidak netral atau apa, itu kita lapornya bukan kantor polisi, kawan-kawan. Iya, tapi kita lapornya adalah ke Komisi Yudisial. Nah, itulah yang orang itu kurang mengerti soal peradilan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Seperti itu, Kak. Oke, menarik gitu ya. Jadi memang Komisi Yudisial itu tidak bisa berjalan sendirian tanpa adanya sinergitas dari masyarakat dan juga kepekaan gitu ya. Apalagi kaum muda milenial seperti kita ini harusnya lebih intens dan lebih peka lagi terhadap isu-isu yang ada di Indonesia khususnya. Nah, oke. Mungkin lanjut kita bahas ini ya, KY tentang Komisi Yudisial ya, Kak ya. Oke. Nah, mungkin dari Kak Fauzan nih, apa sih yang Kak Fauzan sudah ketahui terkait dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia atau khususnya di daerah Kalimantan Timur gitu? Jadi saya itu kalau mau ditanya apakah tahu Komisi Yudisial mulai kapan? Mulai SD ya saya udah tahu Komisi Yudisial. Tetapi saya mulai paham itu pada saat saya mulai ikut lomba ini justru. Oh, berarti baru-baru ini Benar. aja ya Kak? Saya baru paham ternyata Komisi Yudisial itu seperti ini pada saya ikut lomba. Karena kan saya mau tulis esai kan perlu banyak referensi segala macam. Jadi saya otomatis baca. Oh, ternyata seperti ini. Komisi Yudisial ini sangat penting ternyata. Nah, jadi kalau secara definisi Komisi Yudisial itu adalah menjaga martabat para hakim yang saya secara mentah saya dapatkan di referensi. Ya, jadi ini sebenarnya berkaitan dengan pernyataan saya tadi sebelumnya. Sekarang kalau mau bahas secara perinci segala macam kan banyak mungkin teman-teman yang tidak paham gitu kan. Jadi ya saya pada saat saya sudah tahu Komisi Yudisial seperti ini, seperti itu tugasnya, ini hak-haknya dan ini wewenangnya. Jadi jikapun ada teman-teman saya yang nanya kepada saya, kemarin ikut ikut lomba di Komisi Yudisial, emang Komisi Yudisial itu apa? Ya sudah, saya sudah begini, Komisi Yudisial itu untuk menjaga martabat dan
kemartabatan para hakim. Bagaimana caranya? Yaitu mengawasi jika hakim ada melakukan hal-hal yang melanggar kode etik sebagai seorang hakim. Nah, jadi itulah yang saya sampaikan ke teman-teman. Jika teman-teman yang bertanya, langsung aja, biar mereka sudah paham. Kalau sudah paham mengawasi tingkah laku hakim, apabila pun juga hakim ada melanggar kode etik, para mereka sudah paham lah pasti. Itu sih menurut saya. Oke. Jadi kemarin juga sempat ya ditanya seperti itu ya sama teman-teman gitu. Benar. Oh berarti bagus sekali ya sebagai edukasi juga untuk menyebarkan ilmu juga kepada teman-teman terkait dengan komisi yudisial. Benar. Karena memang teman-teman tuh pada banyak juga yang nggak tahu komisi yudisial Kaltim itu apa. Taunya cuma gedungnya aja di sebelah Islamik. Oh gitu. Ya, taunya tepatnya aja sebelah Islamik, cuman nggak tahu komisi yudisial itu apa sih, tugasnya apa sih. Mereka juga bilang di TV atau di Instagram juga jarang kelihatan kok komisi yudisial gini. Nggak hype lah, bahasanya itu nggak hype gitu kan. Ternyata pelan-pelan ini anggaplah adalah orang belakang belakang panggung dari sebuah peradilan. Ini komisi yudisial yang sangat penting menurut saya. Gitu. Ya mungkin ini juga salah satu upaya kita ya sebagai komisi yudisial untuk membrandingkan lagi dan sosialisasi lagi supaya rekan-rekan dan juga masyarakat umum bisa lebih mengenal lagi terkait dengan komisi yudisial itu sendiri. Iya. Nah oke. Bicara soal kaum muda milenial, nah kita kan sebagai perwakilan gitu ya, perwakilan kaum muda milenial, menurut Kak Fauzan seberapa penting sih kita sebagai kaum milenial itu mengetahui secara spesifik terkait dengan komisi yudisial? Sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Kita sudah tahu loh bahwa pemuda ataupun generasi milenial ini adalah calon-calon penerus bangsa. Ya, calon penerus bangsa, apalagi udah banyak tuh digaungkan tujuan Indonesia Emas 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Terus kalau misalkan kita ingin membuat Indonesia ini seperti jadi Indonesia Emas, tetapi kita tidak tahu komisi yudisial, menurut saya itu ada hal yang sangat salah. Kenapa saya katakan sangat salah? Komisi yudisial ini sangat penting untuk peradilan Indonesia. Karena di Indonesia ini tidak butuh orang pintar, tetapi butuh orang yang jujur. Nah, dengan adanya komisi yudisial ini tentu akan mengawasi kejujuran terlebih khusus kepada hakim-hakim jika ada melakukan kesalahan segala macam. Jadi menurut saya sangat penting generasi-generasi harus tahu komisi yudisial itu apa, fungsinya apa, wewenangnya apa. Jadi sehingga kembali ke pernyataan lagi sebelumnya, kita bisa sama-sama mengawasi peradilan yang ada di Indonesia. Bersinergitas ya, benar. Oke. Ini juga ya terkait dengan komisi yudisial kan juga salah satu kewenangannya itu seperti yang tadi Kak Fauzan bilang adalah menjaga peradilan yang bersih di Indonesia gitu. Nah, menurut Kak Fauzan peran kita tuh seperti apa sih bisa mewujudkan dan bersama-sama mewujudkan peradilan yang bersih itu? Apa yang bisa kita lakukan gitu sebagai kaum milenial? Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Yang terakhir adalah jelas seperti yang justru kita lakukan sekarang ini adalah salah satu cara kita untuk mensinergitas kaum milenial supaya dapat menjadikan peradilan bersih di Indonesia. Dengan apa? Dengan memberitahukan, oh ini toh wewenangnya komisi yudisial, sehingga mereka tahu, oh ini wewenang komisi yudisial, aku tahu nih mau laporkan kemana jika ada apa-apa. Nah, salah satunya hal ini. Selain ini ya jelas, khususnya kita lah yang udah mahasiswa gitu kan, yang benar-benar kritis, kaum milenial yang kritis lah, para mahasiswa ini jelas harus tahu juga tentang komisi yudisial ya. Jadi seperti itulah menurut saya salah satunya yang kita lakukan sekarang ini. Podcast ini juga salah satu upaya kita untuk membuat pengadilan yang bersih di Indonesia dengan memberitahukan, oh ini wewenangnya KY, oh ini tugas-tugasnya KY, oh ini fungsi-fungsinya KY, sehingga kawan-kawan tahu, masyarakat tahu, jika ada sesuatu, jika ada hakim-hakim yang melanggar kode etik, kita tahu mau laporkan kemana dan kita ingin membicarakannya kemana, yaitu komisi yudisial. Itu sih. Oke. Benar ya, jadi karena hakim ini juga kita sering sebut sebagai wakil Tuhan ya, jadi memang harus ada lembaga yang mengawasi dan juga menjaga kehormatan, martabat dan keluhuran dari hakim itu sendiri. Salah satunya adalah komisi yudisial itu. Oke. Dan
ketika kita melihat fakta yang ada nih Kak ya, bahwa kaum milenial itu kan rata-rata ya cenderung apatis. Bukan semuanya tapi ya sebagian ada lah ya yang kurang apatis terhadap dengan isu-isu keadilan dan hukum yang ada di Indonesia. Nah gimana sih Kak Fauzan gitu ya menanggapi hal tersebut, karena kita kan sebagai kaum muda kan ibaratnya tadi Kakak bilang sebagai tonggak penerus estafet kepemimpinan bangsa di masa depan pun kita yang akan memimpin bangsa ini gitu. Apabila dari sekarang kita apatis, bagaimana nantinya? Bagaimana kalau menurut Pak Fauzan? Sungguh disayangkan sekali apabila kita apatis. Tidak hanya untuk Indonesia sebenarnya. Jika kita apatis itu juga akan berdampak kepada diri kita pribadi. Sebenarnya kita tuh aktif, kita itu kritis terhadap mau itu pemerintahan ataupun peradilan ataupun hal-hal yang lain. Itu sebenarnya tujuannya tidak hanya untuk Indonesia aja kok, tidak hanya untuk orang lain juga kok, sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jadi sebenarnya jika ada orang ataupun kaum milenial khususnya kita yang masih muda, yang masih sehat, yang masih mayoritas beban hidupnya nggak terlalu banyak lah, belum punya anak, belum punya istri gitu kan. Kalau misal kamu disuruh tempur pun juga udah siap gitu kan, tinggal diri sendiri aja. Itu hal yang sangat disayangkan. Justru itu akan merugikan dirinya sendiri. Udah merugikan tidak merugikan Indonesia, tapi dia khusus merugikan dirinya sendiri. Ya jadi ya saya sangat menyayangkan sekali jika ada mahasiswa atau pemuda yang apatis. Itu wah, saya pikir pikiranmu di mana? Kok kamu apatis sih? Kamu kritis, kamu aktif tuh bukan untuk aku, bukan untuk kawan-kawanmu, bukan untuk keluargamu, tetapi untuk dirimu sendiri. Jadi itulah menurut saya, jika ada kaum milenial yang apatis, ya sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Yang dirugikan bukan orang lain, tapi dia merugikan dirinya sendiri. Oke, benar sekali. Ya saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kak Fauzan gitu ya. Maka dari itu kita sebagai kaum milenial, khususnya kepada sobat KY yang ada di luar sana gitu ya, kita harus bisa lebih peka lagi terhadap isu-isu keadilan gitu ya. Apalagi terkait dengan sesuatu hal yang tidak adil dan juga dirasa itu ada sesuatu yang salah tapi dibenarkan oleh orang-orang yang berkepentingan lain gitu ya. Makanya dan kita diam saja. Dan kita kok diam saja sedangkan kita tahu itu salah. Jadi kita harus bersuara dan berani untuk membela yang benar. Oke. Nah, barangkali dari Kak Fauzan ada pesan ajakan untuk sobat KY dan kaum milenial lainnya untuk lebih peka lagi dan lebih mengenal lagi tentang Komisi Yudisial. Bagaimana Kak? Baik, boleh ada. Jadi saya di sini sangat senang sekali bahwasanya berawal dari saya mengikuti lomba pidato di Komisi Yudisial Kaltim, akhirnya saya tahu apa itu fungsi KY, tugas-tugas KY dan wewenang KY dan lain sebagainya. Jadi saya mengajak seluruh kawan-kawan khususnya, mari kita sama-sama harus mengetahui nih apa itu Komisi Yudisial. Karena di Indonesia secara luas masih banyak sekali kasus-kasus peradilan yang tidak adil di Indonesia. Nah, jadi sebagai gerakan kita, sebagai cara kita untuk mengurangi, kita mungkin tidak bisa menangkap para hakim yang tidak jujur. Kita tidak mungkin juga selalu demo berkali-kali. Lalu apa cara kita? Ya kita mengawasi dan jika ada pun melanggar kode etik kita langsung laporkan saja Komisi Yudisial. Kita langsung kasih ke pihak berwajib yaitu Komisi Yudisial, jadi bisa langsung dieksekusi oleh Komisi Yudisial. Oleh karena itu kita sebagai kaum milenial khususnya janganlah kita menjadi pemuda yang apatis, justru kita harus menjadi pemuda yang kritis. Tidak hanya untuk Indonesia, tidak hanya untuk orang lain, tetapi kita kritis itu, kita aktif itu adalah untuk diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri sudah kritis, aktif, pasti yang merasakan efeknya itu tidak hanya kita sendiri, tetapi orang lain, bahkan negara pun juga akan merasakan positifnya ataupun hasilnya. Oleh karena itu, ayo teman-teman semua, jangan pernah bosan, jangan pernah capek, dan jangan pernah putus semangat untuk selalu berperan aktif, terkhususnya dalam peradilan di Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mewujudkan Indonesia emas 2045? Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya? Bukan kita, siapa lagi? Benar, itu statement yang luar biasa. Pokoknya kita harus bisa bergerak dan juga berani untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran. Benar.
Ya, untuk informasi juga Sobat Kaya, jadi Komisi Yudisial tidak hanya melayani pelaporan masyarakat terhadap pelanggaran dari kode etik hakim, tapi juga melayani pemantauan persidangan, permohonan pemantauan persidangan. Jadi apabila ada Sobat Kaya di luar sana yang merasa tidak adil di peradilan dan lain sebagainya, silahkan langsung saja datang ke kantor Komisi Yudisial Kaltim di Jalan Slamet Riyadi di samping Islamik gitu ya. Kita akan layani dengan sepenuh hati dan juga tentunya semoga bisa memberi dan juga problem solving dari masalah-masalah yang masyarakat dan Sobat Kaya alami di peradilan, seperti itu. Ya, sayang sekali ya Kak Fauzan, waktu kita terbatas untuk sesi kali ini. Padahal kita masih bisa bincang-bincang lebih seru lagi ya. Barangkali nanti di next kesempatan, di lain waktu kita bisa berjumpa lagi untuk mengobrol lebih dalam terkait dengan anak muda kaum milenial yang ikut turut serta membangun, mewujudkan peradilan yang bersih bersama dengan lembaga-lembaga di pemerintahan, seperti itu. Ya, Sobat Kaya, mungkin sekian dulu untuk sesi podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Fauzan, luar biasa sekali hari ini berbagi insight dan wawasan terhadap kita semua terkait dengan lomba pidato tadi ya di awal, dan juga pengalaman-pengalaman lainnya untuk turut serta mewujudkan peradilan yang bersih di Indonesia. Nah, untuk Sobat Kaya di luar sana, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan imunitas tubuh karena kita masih dalam pandemi COVID ya. Kak Fauzan juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Untuk sesi kali ini kita akhiri terlebih dahulu. Saya Puspita Ningsi mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.